kita masuk ke kajian inti kita, kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-hikmatu at-taliyah, hikmah yang berikutnya, husnul a'mali nataiju husnul ahwali wa husnul ahwali min nataiji tahaqquqi fi maqamatil inzali. Husnul a'mali, baiknya amal, nataiju husnul ahwali, hasil dari baiknya ahwal, wa husnul ahwali, dan baiknya ahwal, min nataiji tahaqquqi fi maqamatil inzali, merupakan hasil dari terwujudnya dalam makom inzal. Apa yang dimaksud dengan husnul amal, baiknya amal? Yang dimaksud baiknya amal di sini adalah amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal lahiriah yang kita kerjakan selama ini. Namanya husnul amal, amal yang baik. Contoh, ketika kita sholat, kita puasa, kita haji, sedekah, dakwah, ini dimaksud dengan amal. Jadi sholat itu bisa baik, sholat puasanya bisa baik, hajinya bisa baik, zakatnya bisa baik, sedekahnya bisa baik, dakwahnya bisa baik, kalau ahwalnya baik. Apa yang dimaksud dengan ahwal? Ahwal itu adalah tawajjuhatil qalbiyah ilallah, menujunya hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti menujunya ini karena cinta Allah. Atau ta'zim, hati ini kondisinya mengagungkan Allah. Kondisi hati ini takut sama Allah. Kondisi ini takut, rindu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya sholat kita akan jadi baik kalau kondisi hati kita ini ada rasa cinta atau rasa takut atau rasa rindu atau rasa mengagungkan Allah, maka amal-amal kita akan jadi baik. Contoh begini, Pak. Kalau orang ini sholatnya, puasanya, sedekahnya, tidak ada rasa cinta kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dapat dipastikan bahwa orang ini sholatnya tidak baik, puasanya tidak baik. Kenapa? Dia sekedar sholat, puasa sekedar puasa. Kenapa? Pemerintah udah ngumumin besok Ramadan, dia puasa Ramadan. Kenapa? Kondisi hatinya ini nggak ada rasa cinta sama Allah, pengen cari ridho Allah, pengen dekat sama Allah, pengen takut sama Allah, nggak ada. Jadi dia kayak olahraga aja. Kalau puasa pun kayak olahraga. Nah, kemudian apa yang dimaksud maqamatul inzal? Maqam inzal itu. Maqam inzal itu adalah tahapan yang ditempuh seorang hamba ketika dia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya maqam inzal. Jadi ada husnul amal, ada ahwal. Ahwal itu kondisi hati. Maqamul inzal itu adalah tahapan yang ditempuh seorang hamba dalam berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana hikmah ini? Bahwa segala pendekatan diri kepada Allah, ketaatan kepada Allah, apapun bentuknya yang ditunaikan seorang muslim, tidak akan bisa terwujud baik, benar, diterima sama Allah Subhanahu wa taala kalau kondisi hatinya rusak. Kalau orang sudah tidak ada cinta, tidak ada takut, tidak ada mengagungkan Allah, nggak ada keikhlasan di dalamnya, pasti ada ujub, membanggakan diri dalam sedekahnya. Contoh begini, kita sholat, puasa, kalau kondisi hati kita atau ahwal ini
nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa mengagungkan Allah, nggak ada rasa takut sama Allah. Yang ada adalah ria atau ujub atau takabur, nggak ikhlas. Saya sholat ke masjid. Ketika sholat ke masjid, nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa takut sama Allah. Ketika saya datang itu pasti ada ria di sini. Kayaknya dilihat orang. Ujub. Saya membanggakan diri saya, membanggakan ibadah saya, membanggakan sholat saya. Saya udah fikih, udah hatam. Betulmuin hatam, ya anak olibin hatam, ya dirjen hatam. Sholat saya udah benar banget. Ujub. Membanggakan ibadah kita. Yang diterima kayaknya di masjid ini cuma saya doang. Karena saya yang ngerti fikih. Kenapa kok bisa begitu? Karena kondisi hatinya atau ahwalnya tadi tidak ada rasa cinta sama Allah, tidak ada rasa mengagungkan Allah, tidak ada rasa takut sama Allah. Gimana ikhlas mau masuk ke dalam situ? Selain itu, kondisi ahwal atau kondisi hati ini akan jadi baik kalau seandainya terwujud kita masuk dalam makom inzal. Jadi gini Pak, kata Syekh Athaillah ini. Jadi sifat baik dari amal kita itu harus bersih dari segala sesuatu yang berkaitan selain daripada Allah. Harus bersih. Jadi ahwal kita itu akan baik. Ini berkaitan dengan hikmah yang sebelumnya. Kalau hati kita ini masih berkait kepada selain Allah, maka amal kita pun akan seperti itu, akan rusak. Hati kita ini masih senang Pak, masih kepengen jadi orang kaya. Contohnya, ketika hati kita ini masih pengen jadi orang kaya, pada saat kita melaksanakan sholat, yang ada nanti sholat kita rusak. Kenapa? Di dalam sholat kita minta kaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat kita boleh rusak. Kalau di dalam hati kita ini masih berkait sama dunia, kepengen penghormatan, maka ketika sholat jangan coba-coba ada orang yang melecehkan dia. Pasti dia akan marah. Kenapa? Karena hatinya masih pengen penghormatan manusia. Rusak. Pasti rusak. Akhirnya nanti dalam sholat itu saing-saingan. Yang ini pakai sorban karena dia pengen penghormatan, besok yang ini yang pengen dihormati ini jubah. Yang ini pakai jubah sorban, yang ini pakai jubah kemudian digulungin kayak orang Saudi. Kenapa? Bersaing. Ketika datang ke masjid itu, karena mereka di dalam hatinya itu masih berkait mencari penghormatan, mencari kemuliaan di mata manusia. Kira-kira begitu. Lalu bagaimana jalan kita bersihkan hati supaya hati ini nggak berkait dengan kotoran-kotoran tadi, sehingga hati kita jadi bersih? Jalan satu-satunya adalah seorang muslim harus bertahap. Jadi bertahap untuk menempati posisi abror. Apa posisi abror? Posisi abror itu adalah posisi hati yang baik kemudian disifati dengan amal yang baik. Jadi hati yang abror itu, posisi abror adalah posisi di mana orang itu hatinya baik, amalnya baik. Hatinya bagus, amalnya bagus. Itu posisi abror. Contoh begini, kita ini kan begini Pak, untuk ke posisi itu masih jauh lah. Ibaratnya kita jalan di tepian pantai, melihat ada kelap penting di kejauhan. Belum nyampe ke sinar terangnya, turun di pantai, lihat dari jauh. Tapi mudah-mudahan kita bisa masuk. Nah untuk masuk kepada posisi abror ini, ada beberapa maksud. Beberapa posisi. Yang pertama, untuk masuk ke posisi yang benar
dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk ke makom taubat, posisi taubat. Jadi kalau kita mau benar mau, posisinya adalah posisi taubat. Jangan kita mengatakan saya kan nggak melakukan kesalahan apa-apa yang mengharuskan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kan saya dari pagi sampai malam saya nggak melakukan kesalahan apa-apa. Kenapa saya harus bertobat? Itu kenapa kita harus bertobat? Sekarang kita pikir kita nggak pernah melakukan dosa nih. Dari mulai melek mata sampai merem mata kita nggak pernah melakukan dosa. Kenapa kita harus bertobat? Jangan kita mengatakan yang semacam itu. Karena nggak ada manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mampu menunaikan hak-hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, napas kita ini dua. Ini kan harus disyukuri. Ketika kita tidak mensyukuri, apa itu nggak salah? Ketika kita dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, bisa jalan, bisa ngomong, bisa melangkahkan kaki, bisa menggerakkan tangan. Ini kan harus disyukuri nikmat Allah. Kemudian kita merasa kita nggak punya salah sama Allah dalam satu hari ini. Jangan dipikir begitu. Kita belum bisa memenuhi hak rububiyahnya Allah. Makanya kita banyak bertobat kepada Allah. Jadi jangan sampai kita mengartikan yang namanya taubat itu ketika kita melakukan sebuah dosa-dosa besar, dosa kecil. Kita tidak menjalankan hak-hak rububiyah. Kita mensyukuri pemberian Allah itu merupakan kesalahan. Dan tidak ada satu manusia pun yang luput dari kesalahan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam Al-Qur'an, tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kepada Allah seluruhnya. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian memperoleh kemenangan. Ayat ini, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tobatlah kalian semuanya, hei orang-orang beriman, bukan kepada orang yang kafir, kepada orang beriman. Bapak lihat di dalam surat An-Nur ayat 31. Tobatlah kalian, hei orang-orang yang beriman, kata Allah. Ditujukan kepada siapa? Orang beriman, bukan kepada orang kafir. Artinya orang-orang beriman ini disuruh bertobat karena dia belum sepenuhnya menunaikan hak-hak rububiyah, hak-hak Tuhan. Bersyukur, ucapin alhamdulillah atas nikmat. Kita merasa kayaknya bersih banget dari dosa, bersih banget dari kesalahan. Tidak ada manusia yang bersih dari kesalahannya di atas muka bumi, sekalipun para rasul. Cuma rasul itu dapat ismah, maksum, terlepas dari dosa-dosa yang jauh. Tapi dosa kesalahan rububiyahnya, menjalankan hak-hak Tuhan, nabi-nabi dan rasul itu juga masih kurang karena dia lemah. Makanya Rasulullah itu istighfar setiap hari 100 kali. Banyak nabi-nabi itu beristighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena melakukan dosa lahiriah, bukan, karena menjalankan dia kurangnya untuk menjalankan hak-hak Tuhan, hak-hak rububiyah. Coba lihat, Rob itu, Allah itu ngasih rezeki begitu. Allah ngasih rezeki. Kita kadang-kadang dikasih rezeki, kita kan lupa bersyukur. Allah ngasih kita bisa ngelihat setiap hari. Kita tidur masih bisa ngelihat pagi hari, masih bisa bangun. Ini kan luar biasa ini pemberian Allah. Berapa banyak orang tidur malamnya gak bangun-bangun. Malam tidur pagi gak bangun-bangun. Tapi kita dikasih masih bangun Allah. Dan itu merasa kita sendiri, gue sih bangun ini kenapa? Gue ngejalanin beker. Merasa kita punya kekuatan yang bangunkan kita. Berapa banyak orang masang beker, alarm yang bunyi, dia tidur aja. Sampai baterainya itu habis tuh waktu. Kalau Allah tidak bangunkan, jadi siapa yang bangunin?
Dan kita lupa bersyukur di sini. Lalu kita mengatakan, saya nggak berbuat kesalahan, Allah. Saya nggak berbuat salah, Allah. Padahal kita nggak menjalankan hak rububiyah. Kita bersyukur, Allah kan nggak ada. Ketika kita makan, dikasih nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kan tidak menjalankan hak rububiyah. Kita bersyukur sama Allah gitu. Alhamdulillah ya Allah, makan ini hari ini enak. Kan gitu. Kita kan kadang cuma ucapan doang. Lalu bagaimana mempergunakan badan kita untuk bersyukur sama Allah? Bagaimana menggunakan anggota tubuh kita setelah kita dapat pemberian makan dari Allah untuk mendekatkan diri sama Allah? Lalu kita mengatakan, saya nggak pernah berbuat salah hari ini sama Allah. Kenapa saya harus bertobat? Maka Allah katakan di dalam surat An-Nur tadi, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tobat kalian, hei orang beriman. Yang diperintahkan orang beriman, bukan orang kafir. Tobat. Kemudian makom yang kedua, makom inzal tadi yang dibicarakan oleh Ibnu Athaillah. Yang kedua adalah sabar. Jadi kondisi yang hati yang baik itu, kondisi akhwal atau kondisi hati yang benar itu, yang baik itu, yang bagus itu, karena hasil dari makom inzal, karena dia bisa bersabar. Kalau orang ini pengen punya hati yang baik, yang pertama tadi adalah taubat. Yang kedua, kalau orang pengen punya hati yang baik adalah makom yang kedua, makom sabar. Wahwa bil mustalzimati taubat. Tapi ini sabar ini keniscayaan. Kalau dia nggak bertobat, orang bertobat itu baru dia bisa sabar. Kalau dia nggak bertobat, dia nggak akan bisa sabar. Sabar itu bukan begini Pak, bukan sekedar nahan. Banyak orang mengatakan sabar itu nahan. Sabar itu keniscayaan. Sabar itu tidak ada la wujuda wala makna. Tidak ada wujudnya, tidak ada maknanya illa ala aqabiha, kecuali kalau dia bertobat. Sabar ini nggak ada keberadaannya, nggak ada maknanya kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah, maka dia tidak akan mungkin bisa bersabar. Dia akan menuruti hawa nafsunya, baik yang kecil maupun yang besar. Dia nggak butuh sabar, karena dia tidak bertobat kepada Allah. Orang yang nggak bertobat kepada Allah, kan dia butuh sabar. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah, kemudian dia punya kehendak untuk menjauhi dosa-dosa tadi, maka disitulah mulai perjalanan dia kepada Allah dengan jalan yang sabar. Ini yang dimaksud sabar dalam Al-Quran. Ini loh Pak. Dia orang nih, dia bertobat sama Allah. Dia janji, dia punya kehendak, pengen jauhi dosa-dosa. Maka disinilah permulaan dia perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan sabar. Dan ini punya aneka macam rasa. Dan ini perjuangannya sangat luar biasa. Buahnya pun sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia sabar untuk memenuhi panggilan hawa nafsu. Sabar untuk memenuhi panggilan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini kadang-kadang kan suka manggil-manggil kita, Pak. Manggil kita untuk begini. Sabar ini, dia bisa, hati ini bisa sabar. Kenapa? Dia bisa menahan panggilan hawa nafsu. Tapi ini nggak akan bisa kalau dia tidak bertobat dulu ke Allah. Kalau dia bertobat ke Allah, baru dia bisa sabar. Kalau nggak bertobat, gimana mau bisa sabar? Ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengen ngejalanin perintah Allah, pengen sholat, pengen puasa, pengen sedekah. Dia bertobat nih, dia pengen dia menjalankan perintah Allah. Nah di sini sabar baru ada ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah. Ketika dia sholat, puasa, dia mengeluarkan sedekah. Di sini baru sabar itu bisa jalan. Jadi sabar itu tidak ada kalau dia tidak bertobat kepada Allah.
Mana mungkin Pak ada orang tidak merasa punya dosa sama Allah, dia tidak bertobat sama Allah, kemudian dia mau sabar dalam menjalankan perintah Allah. Akhirnya apa? Tumbang. Maka sabar ini, ketika orang itu bersabar, maka ada dua keadaan yang akan menimpanya. Yang pertama, keadaan itu adalah perasaan berat untuk menjalankan kesabaran tadi. Dan terkadang membuat dia berpaling dari usaha untuk bersabar tadi. Gini. Ini kadang-kadang kita lihat ya. Saya nggak mau balik lagi perbuatan dosa ke maksiat. Merasa berat. Gue dulu mabok-mabokan, gue dulu nggak ke masjid, nggak pernah ngaji. Ketika gue ini gue ke masjid, sholat bener. Minyak goreng ini di beras susah. Mau jangan mobil, mau ngutang susah. Dulu gampang banget dari duit. Kan gitu. Ekonomi itu. Sabar nih. Maka banyak orang itu berpaling dari jalan sabar karena merasa berat. Orang bersabar itu punya resiko nih. Misalnya gini, bapak sakit, waduh mau ngaji, mana sakit, gitu kan. Mau ngaji, hujan, ya sakit, enak badan. Berat ini bapak. Kita mau ngaji, hujan, kondisi badan kita lagi gak enak badan, berat. Nah ini yang kadang-kadang orang gagal, berhenti dia dari jalan sabar. Lah, belum aja lah, tarik selimut, nonton TV, ngopi, ngerokok, mantap. Apa faktor yang menyebabkan orang itu menjadi tidak sabar? Karena dia mengandalkan dirinya untuk menyelesaikan masalah tadi, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyebabkan dia gagal dalam bersabar. Kalau misalnya sakit, kemudian hujan, kalau dia mengandalkan diri, waduh, tak bisa. Saya pakai payung bakal kehujanan, naik motor dulu punya jas hujan juga pasti basah, kena dingin. Mengandalkan dirinya, akhirnya dia tidak bisa. Tapi dia mengandalkan Allah. Ya Allah, berikan. Yakin Allah yang nolong saya. Allah akan menyehatkan saya. Walaupun saya kehujanan, saya kedip, tapi Allah akan menyehatkan saya. Allah memberikan kesehatan ke saya. Dia yakin dengan pertolongan Allah, dia baru bisa bersabar. Kan gitu kan? Orang gagal bersabar karena dia mengandalkan dirinya, bukan mengandalkan Allah. Contoh kita begini Pak. Kita lagi dekat sama Allah. Kadang-kadang kan diuji dengan kemiskinan kita, ekonomi. Bapak rajin ibadah, malah rezekinya makin kecil. Jarang-jarang ibadah, lancar. Ini kan gitu. Saya heran, pas saya ngaji kok jadi susah sama rezeki ini. Bisnis susah apa susah? Ini nggak ngaji. Kemarin nggak ngaji lancar-lancar aja. Kan ini kan jalan sabar kan. Kenapa kita itu merasa susah? Karena kita mengandalkan diri kita untuk mencari rezeki kita. Tidak mengandalkan Allah. Tidak mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya yang membuat kita jadi berhenti dari kesabaran. Ini analisisnya bagus ini ya. Kadang-kadang kita kan nggak tahu faktornya. Kenapa orang itu nggak bisa sabar? Kita nggak tahu faktornya. Wah dia mau nggak sabar, orangnya nggak sabaran. Sama aja kita sama dia, sama-sama makan nasi. Cuma masalahnya dia itu mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan pertolongan Allah sehingga dia tidak bisa sabar. Tapi kalau kita mengandalkan pertolongan Allah, bisa kok jalan sabar. Jadi faktor ini yang orang tidak banyak tahu, Pak. Yang kedua, syukur bit taufiq iz yughalibu syiddah fa yaghlibuha wa yukabirul masyaqqah fa yatahammaluha. Jadi orang yang bersabar ini
memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersabar. Kalau dia tidak memohon pertolongan Allah agar bisa bersabar, dia tidak akan mungkin bisa bersabar. Tapi dia mengandalkan dirinya bisa bersabar. Insya Allah saya bisa sabar. Orang ini masih gagal dalam jalan sabar. Tapi kalau dia mengandalkan dirinya, mengandalkan Allah, ya Allah, berikan pertolongan saya agar saya bisa bersabar. Orang ini pasti bisa bersabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi segala hal. Karena dia mengandalkan pertolongan Allah bukan kepada dirinya. Kenapa? Dia mengatakan la yamliku li nafsi haulan wala quwatan. Karena dirinya enggak punya upaya, enggak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Sampai bersabar pun mohon pertolongan ya Allah. Kita kan kadang bersabar itu kan kadang-kadang diri kita, kayaknya diri kita tuh hebat kayak Batman, kayak Superman gitu. Mampu, gue bisa, gue sabar, insya Allah gitu. Oke, insya Allah gue bisa sabar. Jadi kita yang membuat kita sabar bukan karena pertolongan Allah kita bisa sabar. Akhirnya kita mau sabar, ujung-ujungnya kalau kita malah takabur kan. Nah, kemudian makom yang ketiga, supaya ahwal qalbi ini atau keadaan kondisi hati jadi bagus, jadi baik, madarijus salikin ala hadzal thariq ini ditempuh oleh orang-orang salik, orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, yaitu maqamul ridho kepada apapun yang terjadi. Ini merupakan hasil dari kesabaran, buah dari kesabaran itu ridho. Jadi orang yang bersabar tadi harus menempati posisi ridho. Apapun yang dia misalnya gini Pak, ditimpa penyakit dia ridho. Saya ridho, nerima ini dari Allah. Baru bisa sabar. Kalau nggak begitu nggak bisa sabar. Ridho. Dan ini merupakan penyebab penting Allah itu mencintai hamba ketika kita itu sabar dan ridho sama apa yang Allah berikan. Allah katakan di dalam surat Al-Imran, "Fama wahadu lima asobahum fisabilillah wa ma dhaufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin." Jadi mereka tidak lemah ketika musibah menimpa mereka di jalan Allah. Mereka tidak jenuh, mereka tidak menyerah. Wallahu yuhibbus sabirin. Maka Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi ini Bapak. Ketika Allah mencintai hamba-hambanya, Allah itu menyalakan di dalam hati hambanya cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu bukan kita yang buat, Allah yang nyalain. Kemudian kita yang gede. Makanya di dalam Al-Quran kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu surat Al-Maidah, yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Dia mencintai mereka dan mereka mencintainya. Kata-katanya, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Artinya orang itu bisa cinta karena dihembuskan nyala cinta tadi dalam hatinya kepada Allah. Bukan gitu. Kita cuma menumbuhkan, ngegedein lagi. Nyala cinta itu dari mana? Dari Allah. Lalu kenapa orang itu bisa cinta? Karena dia sabar dan ridho terhadap musibah yang dia terima. Apa? Kita gini, Bapak ada. Mungkin di rumah ada salah satu yang punya bini yang repet. Kayak radio rusak. Sudah ridho itu enggak. Kita sabar, bukan mengandalkan diri kita untuk bisa tahan dia. Pertolongan Allah, mudah-mudahan baterainya soal. Gitu kan. Jadi baterainya lobet, yang enggak begini lagi. Pertolongan Allah, bukan kekuatan kita. Jadi ini yang menyebabkan Allah bisa mencintai orang tak menyalakan cinta dalam hati orang tadi, sehingga orang tadi bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali itu melihat bahwa
manusia itu nggak punya apa-apa di depan musibah kejadian, nggak punya apa-apa kecuali punya sabar. Manusia itu cuma punya sabar ketika ada musibah, punya sabar. Dan sabar ini terwujud kalau dia ridho terhadap musibah yang Allah timpakan kepadanya. Ridho. Lalu masalahnya, ridho ini akan terwujud kalau terhadap ridho terhadap musibah tadi akan terwujud. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini dilakukan cinta kepada diri kita. Dasarnya itu cinta. Orang bisa ridho itu. Kita gini, ini musibah, disuruh sabar. Supaya bisa sabar, kita ridho. Ada musibah. Supaya bisa ridho bagaimana? Tumbuhkan cinta. Gedein cinta. Sebab, coba begini, orang yang jatuh cinta, dia nggak akan merasakan beragam sakit yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak jatuh cinta. Kita dulu pernah jatuh cinta, Pak. Malam minggu itu, kalau dulu musim ngapel. Walaupun sakit, tapi waktunya ngapel, sakit itu tidak terasa. Kita sakit gigi itu tidak terasa. Apalagi disuruh datang ke rumah orang yang kita cintai. Ada nyampe teman kita, lu suruh datang ke sana, ditunggu, lu bantu-bantuin ada hajatan. Kita lagi sakit kepala, udah kerasa sakit kepalanya. Sakit gigi nggak kerasa sakit giginya. Kan begitu, Pak. Karena cinta itu seperti obat bius. Sakit itu tidak terasa. Cinta itu kayak obat bius, Mas. Walaupun kita disakitin, diapel, nggak kerasa. Ini contohnya bini kita. Berapa banyak sih sering Bapak nyakitin bini kita. Tapi dia nggak kerasa, karena cinta. Kenapa kalau dia kerasa? Tinggalin Bapak. Tapi karena dia cinta, tidak terasa. Jadi cinta itu kayak obat bius. Supaya ridho kita sama Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan cinta. Yang kedua, pecinta itu akan merasakan kelezatan rasa sakit akibat ulah yang dicintai. Ini orang yang kita misalnya jatuh cinta sama seseorang, ketika dia itu ngomong yang gak enak, lezat tuh Pak, masih nikmat, nggak marah. Kita cinta nih sama orang nih Pak, dulu cinta, dia kentut, bau kentutnya, nggak wangi. Lezat kentut dia aja enak kedengarannya. Dulu enak suaranya merdu. Karena cinta kan? Coba kalau kita enak sama dia. Gak enak. Kamu kentut nggak pernah miskin, suaranya gak enak. Males. Tapi karena kita cinta, suaranya kentutnya enak. Aduh. Jadi sedih lagi suaranya. Bahkan kita menawarkan diri untuk disakiti lagi. Terus lu kentut lagi kayak kemarin. Gue kadang nggak berubah jadi keinginan tuh. Bahkan pernah kita lihat orang yang dicintai, yang mencintai itu menawarkan diri untuk disakiti kepada orang yang dicintai. Pernah dengar nggak dia? Bunuh aja gue nih, kalau lu putusin gue. Kan gitu kan? Lu bunuh gue ya, kalau lu benci mau putusin gue. Menawarkan diri untuk disakiti. Itu kan gitu. Pernah kan lihat kita orang?
Lu bunuh gua nih, bunuh gua kalau sekarang, bunuh kalau lu memang benci sama gua, bunuh lu kalau memang lu mutusin gua. Kan begitu, menawarkan diri untuk dibunuh. Dan begitu juga para pecinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menawarkan diri untuk datang musibah. Dia menawarkan dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ujian, musibah itu terbaik, berikan ujian dan musibah itu kepada saya. Menawarkan diri. Kenapa? Karena itu cinta dalam hatimu begitu besar. Makanya kan ada orang, ya Allah, kalau memang ujian itu terbaik bagiku, berikan ujian. Kalau memang musibah itu terbaik bagiku, berikan musibah itu. Karena cinta. Kita kan enggak gila, musibah kepengen. Kita kerja bukan orang bukan orang yang jatuh cinta. Kalau dia kan orang yang jatuh cinta. Pengen nawarkan gitu. Nawarkan Allah memberikan musibah. Kita kan lihat orang kayak gitu. Malah kan kita musibah diminta sama Allah. Orang mah Allahumma dfa'an wal bala wal bala, ya Allah jauhkan saya dari bala, dari musibah. Kan begitu. Yang dia malah kepengen nawarkan diri. Sama kayak orang yang lagi diputusin pacarnya karena jatuh cinta, dia bunuh aja gua kalau lu putusin gua. Dia menawarkan diri untuk dibunuh. Menawarkan diri untuk disakiti. Coba keberatan kita sama Allah Subhanahu wa taala kalau menghadapi musibah kayak begitu. Kalau kita penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menawarkan diri pengen diuji sama Allah, menawarkan diri untuk mendapatkan musibah. Itulah psikologi kita. Kalau ada kita kena musibah masih pengen, ya Allah jauhkan saya dari musibah, nggak ada rasa cintanya. Pasti ada cinta. Nggak ada rasa cinta ya. Nggak ada orang menawarkan diri sama Allah Subhanahu wa taala untuk disakiti sama Allah. Karena musibah itu kan sakit, Pak. Apa yang musibah itu? Penyakit, miskin. Itu yang sering. Penyakit, miskin, enggak ada lain-lain. Cuma juga itu. Kalau nggak sakit miskin. Coba kita menawarkan diri sama Allah. Kalau kita cinta, pasti kita menawarkan diri. Kalau memang itu yang terbaik untukmu ya Allah, berikan saya musibah. Kalau musibah itu terbaik untukmu dan untukku ya Allah. Begitu kan? Jadi untuk jangan sampai kita bilang saya cinta sama Allah, saya cinta sama Allah, tapi kelakuannya bukan kelakuan orang jatuh cinta terhadap musibah. Ketika musibah datang, oh berarti cintanya cinta di mulut doang. Kalau orang yang cintanya masuk ke dalam relung-relung hatinya, dia akan menawarkan diri sama Allah untuk diberikan musibah, diberikan ujian. Menawarkan diri untuk disakiti. Kan ada orang, saya cinta sama Allah, saya bercinta Allah begini. Kena musibah, ya Allah kok gini-gini amat. Kalau cinta kok begini. Kena musibah malah menawarkan diri. Nah kemudian yang kedua, keyakinan ini berkait dengan keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah berkait dengan keimanan kepada rahmatnya Allah, keimanan kepada keadilannya Allah, keimanan kepada anugerahnya Allah. Karena dia yakin bahwa Allah. Dia bisa yakin karena dia beriman. Kalau dia beriman sama Allah, berarti dia harus beriman dengan sifat-sifat Allah. Allah itu maha kasih, maha sayang. Allah itu maha adil. Allah itu maha memberi. Maka ketika orang itu jatuh cinta sama Allah, karena yakin dia, karena keimanan dia, keimanan kepada sifat-sifatnya, maka dia tidak peduli lagi ujian apapun, musibah apapun yang datang kepada dia, mau tujuan apa, nggak perlu. Contoh kita datang ke dokter gigi. Gigi kita ini kan bolong-bolong aja.
Gigi dokter itu bawa yang alat yang bor itu, terus segala macam gerinda. Kan itu menyenangkan dimasukin ke mulut. Tapi karena kita yakin sama dokter itu, kita percaya sama dokter itu, kita tenang dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi hal yang menakutkan tadi. Coba kalau kita nggak yakin sama dokter itu, Padahal misalnya, malah tuh bawa bor gini, jadi lu bisa kan? Karena kita nggak yakin kan? Tapi kalau dokter yang mau ngebor gigi kita, karena kita yakin, kita tenang. Dia punya keahlian. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah dan ujian, kalau kita yakin bahwa Allah, kita tenang. Dokter itu ngapain? Kayak apa? Dia udah profesional, ahli dia. Coba kalau memang dia tukang kelas, mengapa? Bisa kalau ini begitu. Nah begitu juga dalam musibah yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan kepada kita. Musibah apapun ujian, kalau kita yakin dengan Allah, yakin dengan sifat-sifat Allah, itu yang membuat kita jadi tenang, gak gelisah di atas muka bumi ini. Santai saja. Profesional Allah itu, ahli. Ya kan? Dia maha pengasih, maha penyayang, maha adil. Dia maha memberikan anugerah, santai. Kenapa orang itu ketika diberikan musibah, diberikan ujian, itu tidak tenang, dia gelisah? Karena dia tidak yakin sama Allah. Sama seperti kita, tiba-tiba bapak main bedah-bedah aja, saya mau bedah perut saya gini kan. Karena saya ada penyakit di bedah gitu, mau pisau begini. Mau dibedah. Karena kita yakin sama dokter itu, santai aja. Ketika dibedah. Tanpa kita tahu tujuannya ngapain ini, mau ngapain bedah-bedah perut kita mau ngapain. Tapi kita percaya ini. Cuma kalau orangnya kita nggak percaya, lu mau ngapain nih, mau ngapain nih? Pegang-pegang pisau ke perut gue, mau dibedah bentar. Tadi dulu, gelisah. Begitu juga musibah dan ujian yang Allah berikan sama kita kalau kita yakin sama Allah. Yakin kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Adil, yakin Allah itu Maha Sayang, yakin Allah itu Maha Pengasih. Itu membuat kita jadi tenang dalam menghadapi ujian dan musibah. Nah ini baru kita baru bisa berada di makom sabar. Sabar. Jadi sabar itu bukan cuma ucapan doang, ada jalannya. Banyak orang kita ngomong, lu sabar, cuma ngasih tau doang sabar. Ya udah sabar, ya udah sabar gua. Nah, cuma lama-lama ngeselin juga deh, gue gampar juga. Udah gue sabar-sabarin. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia nggak ngerti prakteknya caranya. Yakin. Suami yang ngomong, Ustaz, begini saya tuh ya Allah, nggak siang nggak malam, ngomel lagi, mana aja dimarah-marahin, semua dimarah-marahin. Sudah sabarin, Ustaz, tahun-tahun itu segampang aja Ustaz. Dia udah sabar-sabar, ini bilang nggak sabar. Karena sabar dia itu cuma sekedar tulisan SABAR. Dia nggak ngerti bagaimana dia harus bersabar. Orang itu nggak akan bisa bersabar kata Ibnu Athaillah kalau dia tidak yakin. Jadi yakin dia beriman sama Allah. Kalau beriman sama Allah konsekuensinya beriman kepada sifat-sifat Allah kan. Nggak mungkin kita beriman sama Allah tapi kita nggak beriman dengan penyayangnya, pengasihnya Allah. Pasti harus beriman. Harus percaya bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah kalau kita beriman kepada sifat-sifat Allah, pengasih penyayang tadi, musibah apapun, ujian apapun, kita percaya bahwa ini pasti ada maksud baik Allah. Dan ini yang dilakukan oleh Siti Hajar, Pak. Siti Hajar itu dibawa sama Nabi Ibrahim dari Palestina. Kalau naik bus itu 2 hari 2 malam. Dia naik onta bulan. Naik onta, Siti Hajar ini bawa Ismail itu masih digendong-gendong, masih bayi. Udah dibawa datang ke Mekah
Mekah itu nggak ada orang Pak, nggak ada Ka'bah juga nggak ada, cuma ada pohon rindang yang satu. Ditaruh Hajar itu sama Ismail itu, taruh itu dia pergi gitu, sampai dipanggilin sama Siti Hajar. Kalau bahasa kita ya mah, bang, lu ninggalin gue di sini, tega banget. Siapa yang nyuruh? Allah. Ketika dia bilang Allah yang nyuruh, diam situ aja. Karena dia beriman, yakin bahwa Allah itu adil, Allah itu punya sifat rahmat. Udah lama kan sampai terjadinya air zam-zam tadi. Orang pada ngumpul sih ramai. Udah bujang Ismail itu, udah bujang ya. Udah umur kira-kira belasan tahun, udah gede. Nabi Ibrahim datang lagi ke Mekah. Udah rame nih, Nabi Ibrahim. Iya. Mau ada apa bang? Mana si Ismail? Mau ngapain bang? Kumus beleng. Kalau bini kita, lu masih makan anak enggak mau motong anak gua. Setan emang lu lagi. Gitu. Dia enggak kasih makan enggak. Dan datang mau nyembelih. Tapi Siti Hajar sabar. Siapa yang menyuruh Allah? Sabar, karena Siti Hajar yakin dengan sifat-sifat Allah tadi. Makanya kita kan diajar itu sifat-sifat Allah. Rahman, Rahim, 29 itu Asmaul Husna. Cuman kan kita di mulut doang. Enggak diyakini dengan sifat Allah. Siti Hajar diyakini. Yakin kalau mau buat apa? Karena yakin dia sama Allah. Allah punya sifat Rahman, Rahim. Masa dia Allah kejam begitu. Gue ibadah sama dia. Gue nyembah dia. Tentang panting siang malam. Masa dia Allah sekejam itu, setega itu. Akhirnya apa yang terjadi? Allah ganti seekor kambing. Itu yang pernah dilakukan oleh Siti Hajar. Kesabaran yang ini. Kenapa kok Siti Hajar bisa? Karena dia ngerti ilmunya. Kalau kita kan nggak ngerti ilmunya. Tahu-tahunya, dia makan Nabi, bukan dia sahabat. Ya karena dia ngerti ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, kalau kita tumbuh rasa cinta kita sama Allah, kita akan nawarkan diri. Bukannya kita sabar lagi, nawarkan diri. Kasih musibah. Ridho kita sama Allah dengan musibah tadi, itu buat kita bisa sabar. Kemudian kita yakin sama Allah, itu buat kita jadi sabar. Nah kalau kondisi hati kita kayak begitu, amal kita akan jadi bagus. Bagus sama kita. Tapi kalau kondisi hati kita rusak, udah nggak percaya sama Allah, nggak ada rasa cintanya. Ketika kita baca doa bareng-bareng, ada aja nanti orang udah gila ya, nawarin diri musibah sama Allah, nawarin diri kena ujian sama Allah. Orang-orang kita tolak balak, dijauhi dari musibah balak, dia malah minta orang edan. Kita kan begitu gitu. Komentarin orang aja gitu. Itu yang namanya pecinta. Kita mau. Bukan sekedar kata-kata ditulis saya pecinta Allah, saya cinta Allah dengan iklan lisan kita, tapi prakteknya bagaimana? Di situ Allah butuh praktek. Jadi kita itu melihat bukan ucapan yang Allah butuhkan, tapi perbuatan. Prakteknya bagaimana? Ya, dan sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanya, silakan setelah. Like Facebook.